Oke, balik lagi di channel G Division. Kali ini gue mau review Tamiya gue. Boom, boom, boom. Mungkin kalian kalau yang angkatan 2000 atau enggak yang anak-anak tahun 90-an pasti tahu banget ini mainan viral banget. Soalnya dulu ada kartunnya. Kalau kalian tahu, Let's Send Go kalau nggak salah. Nah, tapi itu kan yang dulu. Sekarang udah banyak nih yang rilisan-rilisan terbarunya. Kali ini gue mau review Tamiya gue, namanya Heat Edge. Secara garis besar ini ya Tamiya. Oh sorry, gue nih mungkin kalian belum ada kayak kesalahpahaman kalau ini tuh namanya bukan Tamiya, ini tuh namanya Mini 4WD. Tamiya itu mereknya. Tuh, itu merek Tamiya. Jadi Tamiya itu bukan nama mainannya. Tamiya itu adalah mereknya. Nama mainannya Mini 4WD. Nah, Mini 4WD ini bukan cuma keluaran Tamiya, tapi misalnya ada nih contohnya All Day. All Day keluarin, ini udah berdebu banget. Ntar gue bersihin. All Day ngeluarin namanya Go for Speed kalau nggak salah. Yang ini namanya Soaring Dragon. Ya bukan sih. Ya benar. Yang ini namanya Soaring Dragon. Nah, ini kalau anak tahun 2000-an kebanyakan taunya ini, tapi kalau anak 90-an taunya ini. Kalau kalian tahu, ini 4WD yang keluar Outlay itu jauh lebih murah dibanding ini. Kalau misalnya ini, seingat gue ya, satu box itu kisaran 30 sampai 70 ribu. Kalau yang ini gue inget banget 100, minimal 100 sampai 300 ribu. Itu yang standarnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, di Tamiya ini ada berbagai jenis sasis. Yang paling basic biasanya itu orang makanya Super, dari Super 1, Super 2. Nah, Super itu dia kalau nggak salah mesinnya di belakang. Itu tuh yang bener-bener kayak Outlay tadi itu juga modelnya ngikutin Super 2. Nah, kalau ada juga yang mesin depan. Nah, mungkin kalian tahu itu ya rata-rata mesin belakang kalau Mini 4WD ini. Tamiya gue ini unik dia karena dia adalah sasis tengah. Namanya bukan sasis tengah. Sasis mesin penggeraknya di tengah, namanya MA. Nah, lihat kan? Pasti kan pada bingung feeling gue ya. Kayak apaan nih? Kok nggak pernah lihat nih? Kalau anak-anak zaman dulu yang tahun 2000-an, kalau yang anak-anak zaman sekarang kayak ini mainan apaan? Coba, asik. Nah, ini sasis tengah. Bedanya apa bang sama sasis-sasis yang lain? Misal banding sasis Super 2 atau dibanding MA gini kan? Sebenarnya durability lah. Kalau misalnya yang penggerak belakang itu kan dia mesinnya di belakang, jadi lebih banyak torsinya itu di belakang ketimbang di depan. Lebih nggak seimbang lah, yang belakangnya lebih kenceng dibanding yang depan. Nah, kalau misalnya yang depan sama penggerak depan, yang depannya lebih kenceng tapi belakangnya kayak ya seadanya aja. Kalau yang ini nih stabil dia, depan belakang torsinya sama. Terus ini tuh beda. Kalau misalnya kalian tahu dinamo standar itu kan kayak gini. Kalau misalnya dinamo yang ini kayak begini. Lihat kan bedanya? Dia geriginya itu di sisi atas sama sisi bawah. Nah, makanya itu yang bikin dia lebih stabil. Oh ya. Terus kalau yang sasis tengah ini, mesin tengah ini bukan cuma MA doang, ada juga MS. Kalau MS itu dia pokoknya dia jadi 3 bagian. Kalau ini kan satu bagian, kayak literally satu piece gitu kan, sasisnya 1 piece. Kalau yang MA dia bisa dipecah jadi 3 bagian, bagian belakang, tengah, sama depan. Nah, kalian tuh jadi kalau yang MA dia lebih canggih lagi, lebih buat balapan, buat cup, karena dia bisa diatur kayak kelenturannya, atau enggak dia mau lentur atau mau keras. Pokoknya kalian lihat aja di YouTube kalau sasis MS. Oh ya, namanya sasis MS itu yang tadi. Kalau yang MA dia kaku aja begini. Kalau yang bisa
depan belakangnya digerak dikendorin, dikencengin, itu namanya MS. Terus untuk modifikasinya udah gue lakuin. Baru jujur ini gue beli tuh gara-gara gue nonton channelnya Boim Leno, kalau kalian tahu, dia juga main Tamiya. Ini gue beli sebenarnya udah dari 2016, cuma gak sempet gue modif, gak tahu kenapa. Kayak tiap kali gue mau modif kayak ada aja halangannya. Misalnya gue kemarin mau beli bumpernya, yang buat, kalau kalian tahu kan ada tuh yang starter pack STO yang udah dapat rollernya segala depan belakang. Nah itu kan harganya singkat gue 120.000. Nah nggak tahu ya, tiap kali gue mau spend buat itu, gue kayak dalam hati, tahan lu deh, mending gue modif motor. Akhirnya gue malah beli bracket plat. Terus gue mau beli lagi, malah gue beli baut nggak jelas gitu. Pokoknya ya banyak lah tantangannya buat modif ini, soalnya kayak nggak rela. Kayak di satu sisi pengen, cuman di satu sisi ntar dulu deh, masih ada kebutuhan modif lain. Alhasil gue nyomot baut dari baut outlay gue ini. Jadi ini ala-ala STO bukan, STB juga bukan, kayak sloop juga kayak gimana gitu. Ya ini modif arahnya. Gue pin STO, jujur ini gue mau STO-in. Ini gue juga di bagian remnya, brake-nya gue kasih pemberat dengan 3 skrup. Biar kalau kalian pokoknya kalau misalnya nggak tahu Tamiya pasti kayak bingung, ini fungsinya buat apa bang? Kayak belakang kayak di Tamiya gue dulu nggak ada, Mini 4WD gue dulu nggak ada. Nah jadi kalau misalnya nih dari sisi bawah, dari sisi samping, kalau misalnya ada lane changer, itu kan mobil kalian naik. Nah kalau misalnya mobil kalian naik, itu tuh ada kemungkinan buat terlentang. Jadi ini tuh buat ngerem. Jadi pas naik, ini tuh ini tuh kayak memperlambat. Nah mungkin kalian kayak bingung, kayak bang kok ini lah, kalau memperlambat nanti kan mobilnya jadi cupu gitu bang. Enggak, justru ini tuh yang nggak apa-apa kalian lambat asal mobil kalian stabil. Soalnya dalam track Tamiya itu bukan, sebenarnya kecepatan itu ya nomor 2-nya, nomor 1-nya itu gimana kita bisa stay di tracknya. Soalnya tracknya ini bukan 1 lap doang, itu 3 lap, dan kita tuh harus lewatin 3-3-nya. Jadi itu kan percuma kenceng tapi nggak stabil. Kayak ya udah, kalau gue sih prefernya lebih baik stabil daripada ya kurang-kurang kenceng lah. Terus apalagi ya, ban masih standar sih. Oh ya, ini harganya gue beli 150.000. Makanya gue bilang tadi, pas kecil tuh nggak semua orang bisa main Tamiya, ataupun nggak semua orang tahu merek Tamiya gara-gara mahal. Makanya orang lebih prefer outlay karena mereka offer lower price. Terus kayak ya misalnya lu main ini ujuk-ujuk kayak setelah berapa race gitu kan, tau-tau ada patah lah sasisnya, kayak 150.000 itu mungkin nggak murah gitu kan. Soalnya kalau bisa sebenarnya kalian beli sasisnya doang, sasisnya seingat gua 80.000 gitu, dan itu kan mahal. Mending outlay gitu kan. Makanya Tamiya ini jarang orang yang main, kecuali yang bener-bener hobi atau enggak ya banyak duitnya. Kalau gua nostalgia aja, karena dulu kan gua mainnya outlay, tapi gue juga modif bener-bener modif head on. Kayak satu komplek tuh ya gue lah paling mantep lah modifannya, bisa dibilang gitu. Terus ya udah, itu kan gue bener-bener, gue tuh kayak pas gue modif Tamiya bukan Tamiya, Mini 4WD outlay, gue kayak kayak nggak bersalah gitu ngomong, Tamiya gue paling jago, padahal Tamiya itu bukan Tamiya, itu 4WD. Nah jadi gue beli buat ya nostalgia lah ya, kayak seneng-senengan, kayak gue dulu salah banget nyebut merek selama ini gitu kan. Oh ya, buat kalian juga yang nonton mungkin tertarik, kalian bisa beli ini banyak banget di Tokopedia, atau kalian bisa ke Geraha Tamiyanya. Kira-kira gitu aja sih modifnya, gitu aja videonya. Kalian bisa, kalau kalian yang paham nih, biasanya sih yang main
Tamiya rata-rata sekarang udah gede-gede ya. Yang anak-anak tuh jarang banget karena rata-rata sekarang tuh anak-anak pada main HP, gadget kayak kalian tuh harus cobain ini baru mainan bukan game-game di HP. Kalau gue ya, gue bukan ngata-ngatain anak-anak lain, cuma menurut gue ini nih baru namanya mainan gitu. Kayak you build this bukan yang langsung ada di HP. Ini kan bener-bener niat gitu, bener-bener dari nol, dari boxnya aja lu harus rakit gitu kan. Gue sih pengen gue buat STO, mau buat balap, soalnya ya lumayan lah, siapa tahu kalau menang nambah-nambah duit kan asik, atau nggak nambah exposure sih. Gue lebih pengen nyari koneksi, jujur aja, kira-kira begitu. Kalau misalnya ada yang mau ngajak main, tunggu kelar corona, tinggal DM gue aja di Instagram. Oke, see you on the next video.